Halo semuanya, welcome to Stigmata Podcast bersama Gopar. Bersama Vino Bang Bastian. Sama Syahrul. Aduh, anjir Vino G. Bastian katanya. Oke, kali ini kami bertiga bakal ngebahas terkait organisasi di kampus. Seru nih, Ya. seru. Nah, Maneh semua pernah punya pengalaman gak sih di organisasi kampus, kalau boleh tahu ya? Ibarat Aing nggak tahu nih. Aing pengen tahu Marane punya pengalaman apa nih? Sarul dulu kali ya. Oh iya, boleh. Bro Syahrul, Pengalaman apa ini teh? ya terkait ya apakah Maneh pernah masuk organisasi Aktif. kampus, aktif dan turut berkontribusi gitu kan? Alhamdulillah sih. Kalau Aing, sebenarnya kalau Aing awalnya nggak mau sih. Awalnya nggak mau. Ya gitu kuliah balik nangkring tongkrongan SMA. Tapi pas ini mulai semester berapa? Semester 5 3. ya? 5 Enggak, 3 sih? semester 3. 5 aja. Semester 4. 5 cuk. Nggak ya kan ada. itu dulu, kompak dulu. Kompak tuh apaan? Kompak tuh apaan? Ada lah itu yang satu-satunya acara yang tanpa legalitas organisasi teh ini. Anjay. Terus ngapain kamu disebutin? Kan ini kita lagi ngebahas organisasi. Ya kan aktif atau enggak, berkontribusi atau enggak. Kamu tuh nggak denger gitu? Konteksnya lebih ke aktif di kegiatan kampus mungkin ya? Atau gimana itu tuh compact tuh? Adalah, pokoknya mah. Adalah. Ajik. Aduh, kacau nih. Ya garing. Garing. Terus. Setelah compact nih, mana akhirnya memutuskan untuk masuk organisasi gitu. Nah, awalnya dari situ. Masuk organisasi setahun. Organisasi setahun. Terus PPMB 2 tahun. Udahlah, beres. Udah cukup Udah setahun. aja. Aing mah. Gitu. Gak ada yang menarik. Gak ada yang menarik. Enggak. Sekacang itukah pengalaman maneh di kampus, bro? Hah? Segaring itu? Gak garing, maksudnya ya menurut Aing mah ya biasa. Oh, nothing special gitu? Ya karena lah semua bukan dalam pertemanan. Anjay. Kenapa bisa menyebut semua bukan dalam pertemanan? Perasaan Kenapa di ini dalam organisasi itu teman semua, bro. Kenapa? Perasaan di dalam organisasi itu teman semua kan? Iya temen, tapi ya nggak tahu kan niatnya. Niatnya gimana? Ini Ya kan perlu nggak diluruskan tahu. nih. Arahnya kemana nih? Niat seperti apa maksudnya? Ya kan temen, emang temen kan? Ya udah. Tapi ya nggak tahu kan. Maksud dari temen itu apa gitu. Oh, apakah memanfaatkan atau dimanfaatkan gitu? Ya nggak tahu lah. Kamu orangnya normatif banget ya. Iya, anjir. Tidak punya Nah, statement. bukan nggak punya statement. Ya kan nggak tahu itu mah. Kalau kata aku mah Ya kan kayak ya gitu. menurut kamu apa gitu? Maksudnya, bukan teman Apanya? semua, maksudnya kayak gimana? Kan tadi mana bilang Apanya? katanya. Kan tadi mana bilang. Ya gitulah garing kakak. Di situ bukan teman semua gitu. Nah, ya maksudnya tuh bukan teman semua tuh gimana maksudnya gitu? Apakah tidak dalam satu frame dalam hal bercanda, Pandangan, visi kumaha misi pandangan, atau visi gimana? ya. Apakah itu gitu kan banyak hal, bro? Ya, Visi misi. Yang pertama visi misi beda ya. yang katanya sama tapi nggak tahu. Oke, terus? Terus niatnya nggak tahu apa.
ada niat terselubung gitu maksud mana? Ya nggak tahu itu mana dapat mana yang ngomong gitu, kenapa bisa ngomong gitu terus? Ya, enggak, maksudnya kan pengen ngelurusin ini arahnya kemana nih. Nah itu benar kata Faro. Ya kamu mah bukan ngelurusin itu mah, kamu menanya. Nggak mana bilangnya lebih ke normatif gitu. Jadi orang menerka-nerka. Ya udah, kamu pengen orang menerka-nerka itu. Makanya kita coba meluruskan gitu. Iya, Ya pengen udahlah. tahu Biar jelas juga. gitu statementnya, nggak abu-abu. Ah, Banget. Ya udah nggak apa-apa tuh, hak bro. oke. Oke. Tapi kalau orang lihat dari statement atau apa yang diucapin sama Syahrul ya, itu kayak pengalamannya ya biasa-biasa aja gitu, dalam arti ya spesial tapi kayak ya banyak yang dia lihat kayak wah ini ada teman tapi kok manfaatin lah mungkin tapi ya orang juga nggak tahu sih. Oh enggak ya. Terus aduh kamu kemana aja? Ya karena ya itu mana abu-abu ngejelasin ya. Jadi Ya kan? orang kemana-mana pikirannya. Bukan kemana-mana, kamu mah emang nyari ini aja lah. Ini nih, misal Gimana? Cih, rame ternyata organisasi sebenarnya rame. Rame, tapi ya begitu kesini pas aing di dalam situ mah wah rame nih. Ya rame, tapi kan rame kan belum tentu bikin nyaman gitu. Nah, rame kan belum tentu nyaman. Tapi ya aing nyaman, tapi dalam beberapa Tanda kutip dalam beberapa aspek lah. Jadi nggak seluruh aspek merasa nyaman di organisasi Ya. kampus. Kalau boleh jujur ya. Jujur ya, mau jujur-jujuran itu anjing. Jujur-jujuran lah. Jujur nggak apa-apa lah. Ntar juga orang jujur-jujuran. Kamu di mana sih? Irfandi lagi di mana kamu? Suaranya kayak di Leweng. curug, kayak di curug gomas gini atau kamu tuh? Curug gomas anjing. Selanjutnya Kamu aja lah, itu- jangan mengalihkan pembicaraan kamu. Iya, kamu jujur-jujuran aja sekarang, bro. Iya, bukan kalau pembicaraan kamu tuh kasih tahu doang. Iya, sok terus gimana sok? Nah gini, sebenarnya pas dalamnya pas aing masih berada di sana mah awal-awal anjing garing euy. Tapi sini rame nih, banyak apa ya? Banyak sesuatu yang menurut aing itu ternyata teh anjing ada yang mengatur ternyata anjing keramaian ini teh. Ada yang mengatur? Apa kamu teh? Apa yang mengatur itu? Dengan Irfani biasa aja tuh kamu teh. Enggak. Salah gitu kalau aing ketawa goblok. terus. Mas Aing sebenarnya pengennya mah wah anjing dinamikanya natural gitu. Oh, iya. Oh, bukan settingan anjing. gitu. Siapa yang bilang settingan kamu? Lawan natural apa sih kalau bukan settingan? Ya tar dulu atuh kamu mah. Kamu Belum mah beres mana teh, Bang. Nah, Euy, kumaha? oh iya. Boleh Iya. dipotong Ya, heula. sok. Tah, Sorry. Sok gimana? aing kira tuh anjir natural euy. Aing bikin acara teh anjir. Rame oke ya. Dungdengna kerasa teh gini. Nendang pisan gini di utik teh. Terus? Anjing pas semakin kesini ya anjing katanya mah ada yang bermain Apa memainkan sih Mas, lagi dinamika. ngomongin apa ini teh? Hah? Lagi ngomongin apa ini teh? Katanya sih Itu. ada yang bermain. Gimana maksudnya? Bermain apa ini teh? Bermain api atau bermain Ya kan ya tadi kan yang bilang tadi kan apa namanya pas aing masuk dalam organisasi dinamikanya nih kerasa nih. Wah aing kira ini teh natural nih ternyata dinamikanya, ternyata makin kesini wah anjing mengerikan Ada yang juga nih. main. asa Ada kurang yang gitu. Hah? Berarti Kenapa? ada politik yang mungkin bermain di sini gitu ya maksudnya. Nggak tahu juga ya. Politiknya Tapi yang politik ngerasain kampus itu, ya gitu. maksud aing ya. Bukan Iyalah. politik luar ya. Politik kampus yang mengarah keluar teh gini. Oh. Oke. Terus ada Politik lagi. kampus yang akhirnya terbawa keluar gitu.
Bukan. Eh Politik kampus yang didalangi oleh orang-orang luar gitu. siapa itu kamu kali aku mah enggak. Emang kenapa kalau misalnya ngomong kayak gitu? Tapi arahnya ke sana, Ul. Ya kan, ya Yang maksudnya mana omongin. kalau misalnya Aing lihat nih, kalau misalnya memang ada yang mendalangi dari luar ya, so what gitu bro. Memang realnya seperti itu. Iya nggak apa-apa. Tapi kan Ya, beda. Maksudnya ya mungkin emang kayak gitu. Tapi kalau menurut Aing ya, ya internal kampus aja. Ya, oke. I got it. Jadi ya mungkin kayak kalau emang internal gitu ya, jangan sampai pihak luar ini ngatur-ngatur internal gitu kan. Dan jangan samain. Kalau maksudnya yang diterapin di eksternal jangan diterapin ke internal juga lah. Oke. Beda bro. Dari Ya. segi kemampuan juga, bukan kemampuan apa ya? Ya pengalaman itu beda lah. Jadi kalau tapi misalnya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa tapi bagus kok. ya berarti Maneh selama ikut organisasi awalnya ngerasa seru nih. Terus kesini begitu tahu ada orang-orang yang apa namanya kasarnya dalam istilah mendalangi gitu atau dinamikanya disebut sama Maneh tidak natural, itu ngebuat Maneh jadi malas gitu di organisasi gitu. Kayak gitu. Bukan malas di organisasinya, tapi Ya. sebenarnya Jadi ngebuat Maneh untuk berpikiran anjing jadi terame ya organisasi gitu merenya. enggak juga. Ya, terus Ya kan kita buat grup. Buat grup apa tuh? Mungkin ya, abang, boleh abang lah yang jelasin. Oke, mungkin itu bagian abang ya. Nah, udah yuk ke abang aja. Abang lu jelasin aja. Oke, siap. Ada lagi nggak Tapi Ul maksud? overall mah rame. Overall rame. Tapi kan Rame. maksudnya kalau emang pas masa dulu pernah ada ribut ya ribut secara natural lah, jangan ternyata yang ribut juga ada settingannya gitulah. Malas nih. Oh iya. penuh dengan skenario ya. Nah sirup mah slow we anjing. Lamun Apa adanya we. Jalan-jalan we nya. Lamun Bola segala diatur. God bless mah panggung sandiwara gitunya bro. Klik. Bersandiwara aja. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Ul? Maksudnya terkait apa yang Maneh rasain di organisasi kampus? Gimana? Ya, ada yang mau disampaikan lagi nggak terkait ya mungkin pengalaman Maneh? Ya, ada yang mau semangat lah. dibagikan gitu. Apa ada yang mau? Semangat lah buat yang sekarang mah. Kayaknya kalau sekarang mah, tapi ya seru sih sebenarnya. Tapi menurut Maneh, penting nggak sih kita selama di kampus ikut organisasi? Penting atau enggak? Penting nggak sih? Sebenarnya penting atau enggak mah gimana? Banyak sih sebenarnya. Kalau katain orang yang nggak ikut organisasi tapi tapi dia punya relasi banyak, baik juga. Percuma mana ikutan organisasi kampus tapi mana yang tahu ujung sesaha lo bawa ge. Ya. Tapi jangan mau nih gitu. Ya kan itu mah kalau misalnya konteksnya ikut organisasi hanya ingin dapat relasi, bro. Tapi kan kalau misalnya dalam organisasi itu kan banyak hal gitu yang apa namanya? Yang bisa kita dapat gitu. Nah, poinnya orang dari keseluruhan itu menurut Maneh penting nggak sih ikut organisasi gitu aja sih. Kalau misalnya dilihat dari sisi relasi ya benar kata Maneh, banyak juga orang yang apa namanya nggak ikut organisasi tapi dia punya relasi banyak. Ya. Paham. Kalem. Oke. Menurut Aing ya. Wah, sinyalnya goreng, Ul. Apa belum jawab aku teh? Kamu? Oh. Oke, sorry. Bingung sih Aing kalau disebut penting atau enggak. Tergantung niat kamu sih. Tergantung niat ya. Tergantung kamu niat. Masuk organisasi.
Mana kan ada banyak juga yang mau eksistensi Ya. ya aing budak ya so cool anjing banget. Tapi kampung banyak tuh. Oke, aing dapat. Banget kampung teh masih kumaha, Bro? Hah? Banget kampung teh masih kumaha sih? Kayak kamu goblok. Guys, skip ya guys, keluar ranah ya anjing jauh banget kampung deh ya anjing. Si Saro lah tuh mau banget kampung. Emang mau banget kampung emang konotasinya goreng gitu, Bang. Goreng sih cek orang mah. Ah, berarti mana yang membuat itu jadi jelek? Aing Emang bagus aja banget kampung. Emang kampung kunaon emang? Nya sih gak saha gitu banget kampung HD gitu. Astaga, emang gua gitu, Bang. Aing nanya. Apa? Nah, nya sih gak saha banget kampung HD gitu cuman. Ya nggak apa-apa emang. Aku Anjing. Aneh anjing. Kan mana ngomong. Aku iya dengerin dulu goblok. Mana nanya ke aing ya. Menurut mana banget kampung teh konotasinya buruk tuh. Cek aing buruk banget kampung. Cek mana onto oge cenah. Ya kan aing ketakoin tanya. Emang aya banget kampung anu HD siga kumaha cik hayang apal. Aing ngomong gitu kan. Jadi Itu ketika mana mere nyaho oke aing bisa banyak. menggantikan stigma aing jadi HD gitu. Itu kamu kalau nonton itu kalian ini. kamu nonton FTV kan banyak itu banget kampung tapi ada akhirnya. Gimana ngemasnya aja, Bang. HD naon sih? Anjing geus. Wah, sia euy. Padahal bahas banget anjing. Oke, next terus. Oke, sekarang nah, langsung biasa. ke Abang. Selentingan Langsung. biasa. Dasar. Oh, aing dulu nih. Aing dulu. Langsung ke Abang. Nah, Aduh, kalau misalnya ngomong organisasi, orang Panjang, selama ya? di kampus, AFK apa? anjing. Jelek suara sinyal kamu tuh. aing lagi ngomong, goblok. Ya kalau ngomongin organisasi, Ini mendadak gede. ngomongin organisasi nih, Gimana? orang selama di kampus hampir menghabiskan waktu dengan organisasi gitu. Anjir. Anjir. Ya orang pengen ngasih tahu juga nih ke teman-teman stigmata, kalau misalnya di kampus orang sendiri tuh ada 2 organisasi, jadi ada internal ada eksternal. Nah, keduanya saling berkaitan. Kok bisa? Ya, pasti maksudnya orang-orang organisasi internal pasti basicnya dari rata-rata ya, bukan pasti rata-rata basicnya itu dari eksternal gitu. Rata-rata. Eksternalnya seperti apa ya orang nggak mau sebut lah gitu. Terus? Gitu. Nah, Terus? orang pertama masuk organisasi itu di semester 3. Enggak, di semester 5. Bareng sama Aul. Oke. Itu di himpunan. Di himpunan dulu. Terus, nah selama di himpunan ya menurut orang apa namanya banyak hal sih yang orang bisa apa namanya ambil gitu. Dan kalau misalnya ditanya penting atau enggak, menurut orang penting organisasi gitu karena orang dapat banyak ilmu yang orang nggak dapat di kelas-kelas yang diajarin sama dosen gitu. Misalnya gitu, orang di organisasi bisa mendapat ilmu bagaimana cara menjilat seseorang gitu. Oke. Anjir. Oke. Dari siapa kenapa tuh kamu teh? Apa? Emang diajarin? Nggak diajarin, ya aing belajar sendiri gitu. Kenapa tiba-tiba pengen belajar? Ada contohnya? Nggak apa namanya bukan pengen belajar, goblok, aneh kamu. Apa? Aing belajar aing masuk organisasi, aing belajar sendiri, aing melihat orang-orang di situ, oh ternyata mulutnya itu manis-manis ya. Ya itu maksudnya contohnya Nah, siapa? Aing pengen tahu maksudnya kok bisa ngeluarin mulut manis kayak gitu gimana caranya gitu. Oh, jadi mana mempelajari gitu. Secara tidak langsung karena sering ngobrol kayak gitu. Siapa contohnya? Kenapa sih ditanya teh nggak jawab terus? Contoh apa? Contoh ya yang manis doang tuh siapa? Aing nggak mau sebut merek. Ntar dia ini lagi nge-WA aing nanti kalau misalnya aing sebut orangnya siapa gitu. Oh iya, gitu. Oke, lanjut. Jadi selama di himpunan banyak hal yang orang alamin gitu sampai kalau misalnya tadi Sarul bilang katanya dinamikanya tidak natural. Aing sepakat sih sebenarnya kayak gitu.
Dan yang aing tangkap sih dalam organisasi kampus atau perpolitikan kampus itu kita nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada lawan, yang ada hanya kepentingan gitu. Nah, hashtag waduk. Ya. Anjing hashtag waduk Ya, gitu ya. kan. Kebanyakan hanya kepentingan semata ya. Nah, gitu. Bener itu, setuju. Bukan untuk kemaslahatan umat mungkin Setuju. ya. Setuju. Itu loh. Setuju. Oke. Nah, di samping adanya kepentingan ya kan karena orang baru merintis organisasi internal tuh ya baru awal tuh di himpunan ya. Jadi karena orang basicnya anak tongkrongan sebelumnya gitu. Jadi ketika orang guyup atau berkumpul di satu tempat untuk membuat perubahan gitu, aing udah nyerahin segala macam apa yang aing punya gitu, dari waktu, dari pikiran, dari solid, dari setia kawan segala macam, aing udah kasih itu semuanya gitu. Nggak taunya pas pertengahan yang aing rasa loh kok seperti ada yang membuat skenario. Yes. Kayak udah dibuat drama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi di situ aing belajar gitu bahwasannya ketika orang dalam organisasi kita itu harus pandai memilih kawan gitu. Pandai memilih partner gitu. Dan kita kalau misalnya melihat atau bertemu orang-orang yang notabene hanya ingin memanfaatkan kita untuk mencapai kepentingannya, kita harus selektif gitu. Kita harus tahu, orang ini mau manfaatin kita nih, kita coba manfaatin balik. Tapi kamu kena terus. Kamu kena terus ya? Oh, aku bukan kena terus. Aku sengaja untuk dibuat kena gitu. Ngerti nggak, Bro? Kenapa, jadi sengaja aing untuk tahu sebenarnya ini kita aneh. lagi dalam, misalnya nih, dalam satu kegiatan nih, aing tahu ini kita lagi dalam sebuah settingan mereka gitu. Tapi orang sengaja masuk. Iya, pura-pura kegocek. Orang sengaja masuk supaya orang tahu mana sih sebenarnya teman yang cocok untuk aing perjuangkan gitu. Perjuangkan gitu. Jadi aing di situ bisa jadi selektif gitu. Oh, ini ternyata bisa orang pertahankan nih teman kayak gini nih gitu. Dia bisa membedakan mana organisasi, mana pertemanan kayak gitu. Nah, itu waktu di himpunan. Tapi selama di himpunan aing banyak dapat pelajaran gitu. Mana robot pisan, Bro? Banyak gitu terus? Sedikit. Oh, sedikit. Cir. Apa namanya? Sampai mana tadi tuh? Jadi lupa anjing. Kamu teh. Ya, jadi maksudnya selama di himpunan orang dapat banyak ilmu dari membuat gebrakan-gebrakan program kerja gitu kan. Yang asalnya nggak ada jadi buat ada gitu. Danus punya impian ingin membuat acara musik yang besar, pengen ngundang salah satu band ternama di Indonesia, tapi duitnya nggak ada gitu kan. Sampai tiap hari Danus jualan kue basah, Danus jualan es krim, keripik, makaroni. Dan akhirnya itu nggak kita jual sih sebenarnya gitu. Itu cuma kita makan sendiri, kita beli sendiri. Hah? Tapi uang Danus hilang. Uang Danus gimana? Hilang. Kok bisa hilang? Katanya. Nggak tahu jual langit. Oh, aku mah nggak tahu. Hah? Aku nggak tahu kalau uang Danus hilang. Emang hilang itu uang Danus? Bukan hilang. Apa? Katanya hilang. Dihitung-hitung harusnya misalnya berapa, taunya berapa. Oh iya? Kamu jangan inilah. Ya, aku nggak tahu asli, bro. Kalian tuh satu organisasi ya. Ya, tapi aku jarang ngobrol sih sama Sarul kalau misalnya di organisasi. Iya, baru kenal. Oh, baru kenal. Oh, oke. Baru kenal setelah keluar organisasi gitu maksudnya. Iya, baru kenal gitu. Walaupun satu departemen juga tahu aing sih ta. Oh, emang satu departemen ya? Nah gitu. Ya, balik lagi. Jadi ketika orang di kampus tuh
ya itu tadi kita buat proker sampai apa namanya? Ada kata-kata yang selalu orang ingat nih dalam organisasi. Ya mungkin rata-rata kayak ada pasti yang bilang kayak gini. Apa namanya? Ketika beres rapat nih, pasti salah satu pemimpinnya atau orang yang berpengaruh di situ selalu bilang kayak gini. Kalian tetap semangat ya. Suara mana kecil, ulangi. Oke. Ini udah ada nih, udah normal nih. Udah. Ada. Oke. Ya, ada kata-kata yang selalu orang ingat di dalam organisasi. Pasti kalau misalnya setiap beres rapat, setiap beres pertemuan, salah satu pemimpin atau mungkin salah satu orang yang berpengaruh di situ bakal selalu bilang kata-kata kayak gini. Ya kalian harus selalu semangat, tetap konsisten, karena konsisten itu harga mahal. Harga Mahal. Kirain harga mati. Harga mahal. Jadi kalian yang saya harap kalian harus menjadi orang-orang yang mahal itu. Nah kayak gitu itu tuh jadi ngebuat kita untuk motivasi untuk semangat kayak gitu. Aduh. Padahal tetap aja sih sebenarnya nggak ada impact yang gimana sih kayak gitu. Cuman gara-gara terus digaungkan seperti itu, lambat laun kita terdoktrin gitu untuk tetap melakukan kerja dengan ikhlas tanpa pamrih gitu. Kayak gitu. Tanpa pamrih ya. Tapi ngeluh malah jadi konsumtif gitu. Iya, ngeluh malah jadi konsumtif gitu. Nah, ada lagi nih cerita nih. Gimana? Kan kalau misalnya orang pas di himpunan kan orang masih newbie ya, masih baru gitu kan. Masih belum tahu politik kampus kayak gimana gitu. Ternyata gitu kan ada satu kepanitiaan gitu. Kalau orang sih karena orang nggak tahu apa-apa ya, orang ngikutin tupoksi yang udah orang berikan gitu. Ketika ada kepanitiaan itu, nggak taunya setelah beres kepanitiaan kan biasanya ada pembubaran nih. Nah ini sampai sekarang pun sampai aing udah lulus pun nggak ada. Wadah. Dan aing baru tahu ketika orang itu sudah mulai expert lah dalam organisasi. Ternyata uang pembubarannya itu ada yang kasarnya kalau misalnya di korupsi terlalu apa ya? Cier. Ya, yang lebih baik. Ada yang mempergunakannya secara sepihak. Gitu. Tapi tanpa sepengetahuan kita anggota gitu. Nah, jadi maksudnya Bang, ternyata nih yang orang alamin selama di kampus teh nggak semuanya anak organisasi itu baik. Ada aja yang goblok. Gitu. Apa itu tadi uangnya dipakai? Ya mungkin seperti itu. Beli casing yang gitu? Denger kayak gitu. Hah? Beli casing. Beli casing gitu? Casing apa goblok? Beli casing gitu anjing. Casing apa? Dipakai beli casing. Naon sih bang? Enggak, kamu apaan casing apa anjing? Jujur aja nggak tahu. Casing HP. Ayo nggak tahu siapa yang beli casing. Nggak, aku nanya buat beli casing bukan. Aku nggak tahu sih kalau buat apanya. Cuman sampai sekarang aku nggak ada. Sama si Cobra. Kobranya tuh. Sama si Cobra. Si Cobra siapa? Si Garaga gitu. Iya, itu yang mau yang mau tampil main Cobra. Oh bukan, bukan. Aing baru nangkep nih. Yang mana omongin itu bukan itu gitu. Karena yang bilangnya kepanitiaan goblok, bukan organisasi. Itu mah biar tahapan. Ini mah yang waktu aing di himpunan. Ingat gak sih? Yang aing sama Man dalam satu kepanitiaan, dalam satu departemen, dalam satu divisi. Oh, jing. Yang ketuplaknya itu agak berisi. Oh, gendut. Yang sekarang apa namanya? Kembarannya dikeluarin dari kampus. Apa? Yang sekarang kembarannya dikeluarin dari kampus. Kepalanya? Kembarannya? Hah? Kembarannya dikeluarin dari kampus. Kembarannya? Yang skandal itu loh.
Ah, ya udahlah, skip itu mah aing doang berarti yang tahu. Mana kurang ini sih, kurang Kok tahu kan kurang bukannya kurang Kembaran. mendalami kamu. kembarannya sahanya kembaran cetak. Udah next. Ya jadi maksudnya poinnya sahabat. kenapa? Ya, aing Oke, akan nyebut bahasa- orangnya lah, goblok. Bahas-bahasnya nanti itu ya. Oke, Orang Ya, not aing mah akan dulu. nyebut orangnya lah, bangsat. Oh Si iya, kembaran ini orang bakal not. sugan aing lo eta euy. Lain, Oke, lain oke. kata kan aing lagi ngomongin yang di himpunan. Oh, Yang di sugan BEM teh. itu aing belum tapi kan sama-sama belum cerita. sama-sama belum pembubaran. Oh jelas itu mah emang belum pembubaran. Kan aku nanya casing ngomongnya. Alasannya kenapa ya aing mah tidak mau ikut campur lah gitu. Karena basicnya Kenapa itu kok Kak, itu teman dekat jangan aku gitulah. gitu. Kenapa? Oke. Kenapa jangan gitu? Lanjut Bang, lanjut ke pembahasan. Oke, lanjut ya. Jadi Ya. poinnya ketika orang di awal-awal masuk organisasi karena orang masih baru, Mm-mm. jadi orang nggak tahu nih, orang masih bodoh gitu, masih apa namanya, masih gampang. Minim pengalaman ya. Minim pengalaman betul Ros gitu. Jadi orang ketika dapat posisi A, ya udah kerjain aja A gitu. Dengan ikhlas tanpa pamrih segala macam. Nggak taunya ketika orang lanjut semester selanjutnya, kan orang asalnya apa namanya ditawarin nih jadi untuk nyalonin jadi ketua umum di himpunan yang Anjir. asalnya aing masuk gitu. Ah. Cuman aing menolak karena orang notabene asalnya mau di semester 5 tuh pengen fokus kuliah, pengen kumlot kayak mana Ros asalnya. Bacot. Bakal Menolak lah orang, langsung ditawarin lah menolak lo, Pak. untuk masuk BEM Oke. gitu. Orang nolak juga. Ditawarin lah untuk masuk DAM. Orang nolak juga gitu. Karena Tapi orang juga akhirnya takut kegocek lagi. bukan takut kegocek. Oh. Karena orang tahu mana teman, mana kepentingan gitu. Jir. mana teman, mana kepentingan ya. Akhirnya Jir. orang memutuskan masuk BMF. Oke. Alasannya kenapa? Karena sebelum ketika ketuanya itu mengajak saya untuk masuk BMF, saya melakukan deal-dealan, hanya saya dan ketua itu yang tahu gitu. Oh. Kayak gitu. Ya, salah satu deal-dealannya saya aing pengennya nggak mau terlalu melupakan pertemanan tapi memasukkan kepentingan gitu. Salah satu deal-dealannya gitu. Jadi aing bilang ke ketuanya, so kalau misalnya maneh mau masukin aing jadi pengurus, aing nggak mau hubungan pertemanan aing sama maneh berubah gara-gara Kepentingan. punya kepentingan kayak gitu. Jir. Itu salah satu deal-dealannya gitu. Oh. Untuk sisanya itu rahasia aing sama si ketua Oh. BEM tersebut. Berarti kalau Terlepas. aing dengar-dengar nih pengalaman mana berdua banyak banget yang diselimuti oleh kepentingan ya. Wah, Bentar, jelas. Ras, bentar Gimana? dulu tuh ini. Oh ya gimana Ya gimana. kan tadi abang ini pengen apa? Pertemanannya sama sang ketua gak mau terhalang oleh kepentingan. Tapi emang benar. Sekarang mah tidak terhalang oleh kepentingan pertemanannya Ros. Tapi oleh kepercayaan deh gini. Anjing. Kepercayaan adalah jalan ninjaku gitu, Bro. Anjing. Para Kepercayaan dalam mau apa, goblok? Enggak. Satu Apa-apa. kan kita kan ya mana tahu sendirilah, Marane kan satu garda lah, sama-sama garda di himpunan yang sama gitu kan. Jadi orang banyak ketinggalan info dari Marane berdua, anjir. Karena kamu Karena- masuk duluan. Karena kamu masuk duluan dan kamu lebih tinggi jabatannya daripada Lebih kami. Kamu mau Oke, jadi- dinaikin nggak mau. Kamu mau jadi 02 nggak mau atuh. Udah tahu kepentingan teh gini. Iya, itu salah satunya itu. Takut dijadikan buah voodoo. Nah, boneka. Rada Ya, bahaya aing lanjut emang. ya. Hah? Itu kan barusan cerita aing di himpunan nih. Nah, Banyaknya kepentingan yang masuk gitu, banyaknya Ya. kepentingan yang ada gitu. banyaknya selimut kepentingan gitu ya. Sangat Siap. kepentingan gitu. Itu entah karena orang
baru masuk dan aing masih newbie gitu, masih cupu lah gitu. Jadi aing nggak tahu gitu untuk apa namanya, untuk bisa ada dalam kepentingan tersebut gitu. Tapi ketika di BEMF gitu, di BEM, orang mencoba membuat kepentingan malah Ros kayak gitu. Jadi ketika di himpunan aing benci adanya kepentingan, tapi ketika di BEM aing membuat adanya kepentingan. Okay. Cuman bedanya nih yang membedakan kepentingan yang orang buat itu untuk kepentingan bersama. Untuk kemaslahatan umat ya. Untuk kemaslahatan umat gitu. Untuk pribadinya sedikit banget. Oh, berarti masih ada kepentingan pribadi dong kalau kayak gitu. Ya jelas. Logikanya orang-orang masuk organisasi kalau misalnya nggak punya kepentingan pribadi buat apa masuk gitu. Iya sih, ya. Dulu aku nggak. Apa? Gimana, bro? Kalau mau ikut-ikutan aja ya dulu. Enggak ikut-ikutan. Maksudnya kan aku mah, maksudnya pertemanan dulu mah. Tapi ternyata kalau masuk organisasi dengan pertemanan mah, wah. Salah ya. Kalah bro. salah. Ngeri. Mending tidak usah berteman bro. Di dalam organisasi. Jadi kalau aing sih lihatnya kalau misalnya rata-rata ya orang masuk organisasi pasti mereka punya kepentingan pribadi gitu, minimal gitu. Mereka punya tujuan untuk yang mereka capai gitu. Contoh misalnya ketika aing masuk organisasi, aing pengen punya relasi. Berarti aing gimana caranya supaya ketika ada kegiatan keluar misalnya ketemu sama kampus-kampus lain, itu aing yang harus datang gitu. Gitu. Jadi aing punya kenalan-kenalan gitu. Itu kan maksudnya kepentingan gitu. Ya. Nah kayak gitu. Cuman bedanya ketika orang di BEM kepentingannya lebih sedikit gitu. Kita lebih pentingin untuk kepentingan kebersamaan. Mungkin lebih kayak kepentingan pribadinya ya untuk bareng-bareng juga gitu ya dalam arti kayak gitu. Umum lah juga, gitu maksudnya nggak tahu juga ya kalau misalnya waktu di himpunan apakah kepentingan yang ada itu hanya memang untuk kepentingan bersama. Cuman orang salah menangkap atau salah menyikapinya, orang juga nggak tahu gitu kan ya, karena kan setiap orang punya beda-beda gitu. Dan pada saat itu orang di himpunan itu orang hanya sebatas akar rumput gitu, cuman di bawah gitu, nggak tahu permasalahan atas kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin organisasi di kampus, banyak hal sih yang orang saat ini kangenin gitu, khususnya di BEM gitu. Momen kekeluargaan dapet gitu, momen bercanda, momen kebersamaan, nyari duit bareng-bareng untuk nginin program kerja, dan berusaha baik dalam melakukan aktivitas dalam program kerja. Tapi ketika di pertanggungjawabkan masih ada aja yang bilang ini BEM ngapain aja, kan goblok kayak gitu kan. Itu yang membuat terkadang orang nafsu gitu untuk tidak profesional tuh kadang-kadang di situ gitu, ketika kinerja orang tidak dihargai gitu selama perusahaan gitu. Paling segitu dulu, mungkin nanti ada pembahasan ada selentingan lain yang ingin Aing ceritain, Aing ceritain nih. So sekarang di mana dulu Ros, gimana Ros? Gimana apanya nih? Kan mana lebih ini tahapan organisasinya lebih tinggi gitu. Kalau misalnya orang di himpunan jurusan dan di BEM fakultas, mana sudah masuk langsung ke BEM universitas. Pasti kan itu kepentingannya makin banyak tuh. Ya anjir, bejibun sih kepentingan pribadinya, bener-bener banget. Tapi mungkin bakal nge-share dari awal ya kenapa Aing bisa masuk ke BEM gitu ya. Karena jujur emang benar kata abang tadi, semua BEM itu BEMU BEM universitas. Nah, orang dulu pengen banget, orang dulu punya mimpi masuk kampus, masuk universitas, pengen jadi ketua OSIS-nya. Dulu tuh kan masih nggak tahu ya OSIS-nya di universitas tuh apa gitu kan. Karena emang basis orang dari SMP, SMA itu organisasi gitu, baik organisasi internal ataupun eksternal gitu. Anjing sekut ini anak. Ya asli ya. Nah terus pas orang masuk kampus, wah orang tuh kepo nih kan, sampai ikut kepanitiaan ini, kepanitiaan itu yang emang yang lingkupnya tuh satu universitas gitu kan. Akhirnya di situ orang kenal lah beberapa orang yang ibaratnya dedengkotnya kampus lah. Kampus. Gitu.
dedengkotnya kampus yang emang paham banget tentang kampus gitu kan, senior orang. Oh, Dan jelas. akhirnya di situ ngobrol gitu kan. Nah di situ emang orang juga mencapaikan visi orang pengen jadi ketua dari organisasi tersebut gitu kan, dan akhirnya orang tahu oh ternyata di sini namanya BEM Universitas dan ketuanya itu namanya presiden mahasiswa, anjir. Itu salah satu mimpi orang. Nah akhirnya orang tuh bener mengutamakan kepentingan, ada selintingan kepentingan pribadi, orang nyelip sana nyelip sini ya untuk biar aing bisa dapat akses masuk ke sini tanpa harus ada embel-embel masukin BEM fakultas dulu atau harus ada pengalaman himpunan dulu gitu kan. Jadi di situ orang selap-selip aja gimana caranya orang bisa siapa dosa. Tapi asli gimana itu salah satu strategi orang untuk gimana caranya orang melompati salah satu proses yang wajib dilakukan pada saat itu, karena kan dulu syaratnya minimal punya pengalaman organisasi kampus gitu kan untuk masuk ke BEM Universitas itu. Nah orang melewati batasan itu gitu karena ya orang selap-selip sana sini gitu kan. Akselerasi lah gitu ya. Hah? Nggak lewat akselerasi. Belakang. Iya akselerasi tapi ya jalur VIP gitu. Jalur VIP itu lebih baik. Nggak jalur belakang. Tapi yang unik ya, ini beneran unik loh. Dulu orang akhirnya ketika orang kan sebelum daftar BEM Universitas itu orang ditawarin sama BEM fakultas. Dulu BMF orang ditawarin sama ketuanya sebelum adalah kakak tingkat kita gitu kan ditawarin, cuman orang nolak karena orang mikir wah setelah orang kepo ternyata organisasi kampus ini kurang seru menurut orang gitu kan. Karena jujur orang dulu mikirnya untuk gimana caranya produktif dari sisi orang bisa menghasilkan sesuatu yang berbasis ke uang lah gitu, karena emang orang jujur butuh duit gitu kan. Orang butuh duit dan orang udah tahu duit di situ gitu kan. Nah ketika itu wah ini nggak seru nih kata orang kan, meskipun kalau misalnya orang mau orang bisa manfaatin itu untuk dapetin duit, cuman orang nggak mau karena banyak yang dirugikan. Nah setelah itu orang akhirnya menolak untuk ke BMF. Terus juga orang inget banget dulu lagi kumpul tuh di sama Marane, dia lagi kumpul di salah satu tempat yang sering kita pakai untuk kumpul di depan sekretariat BMU. Orang inget banget lagi ngumpul sama Marane. Orang nggak bawa persyaratan nih, orang bilang orang nggak bawa persyaratan, orang nggak bawa sertifikat apapun, orang nggak bawa embel-embel apapun, tiba-tiba disuruh interview. Ojek. Bener-bener VIP ya? Iya bener-bener VIP. Orang tiba-tiba disuruh interview. Bahkan kayaknya VVIP nih kamu. VVIP emang anjir. Punya orang dalam gitu. The power orang dalam ya. Asli. Padahal orang dulu gak mau. Jujur orang gak mau. Cuman karena anjir orangnya ada di depan orang gitu kan, terus orang ditarik masuk ya udahlah kata orang, dicoba dulu aja gitu kan. Tapi orang gak bertahan lama sih, orang cuma 6 bulan karena orang banyak konflik. Ya itulah karena banyak kepentingan pribadi. Akhirnya orang kan orangnya paling gak suka kalau ada salah satu yang diuntungin gitu kan. Akhirnya orang ada konflik sama beberapa anggotanya, akhirnya orang memutuskan untuk keluar di tengah periode. Dan ya salah satu alasan orang keluar karena jujur orang dulu ya meskipun ini dinamika organisasi kampus ya, pulang jam 10, bahkan aing sering banget dulu 6 bulan ikut organisasi itu pulang jam 2 subuh terus aing. Dan mana bayangin aing pulang jam 2 subuh itu nggak pakai kendaraan. Aing tuh dulu gitu? Aing jujur-jujuran ya sama Rane, aing tuh jalan dari kampus orang sampai mana tahu abnormal Riau nggak sih? Tahu. Nah, orang tuh jalan dari sana, dari kampus sampai abnormal Riau, mana bayangin deh. Aing jalan buat dapetin angkot. Wah, anjing. Gila gak anjir? Jam 2 subuh nyari angkot. Kenapa mana nggak lebih mentingin untuk tidur di kampus aja? Karena aing tuh gimana ya? Jadi orang dari zaman orang SMA gitu sampai ke kampus orang
selalu orang tuh ada aturan di rumah. Boleh pulang malam tapi nggak boleh nginep. Itu mah Jadi kamu kan pulang malam atau gopar subuh. Pulang subuh. iya. Cuman kan ya orang karena orang terbiasa dengan aturan itu, jadi itu selalu tertanam di otak orang gitu. Meskipun sebenarnya kalau orang mau izin pun sepertinya diizinin gitu kan sama orang tua orang. Cuman ya itu udah tertanam jadi ya orang takut gitu kan. Kalau orang tapi sampai mana pulang subuh langsung pulang kan? langsung pulang. Oh, nggak bagi-bagi makanan sampah itu nggak kan? Anjing enggak lah, anjing hina Itu banget goblok. anjing kalau kayak gitu anjing. Bangsat ya itu orangnya. Iya, anjing bangsat banget anjing. Udah lanjut. Orang nah itu goblok. Tapi emang karena dinamika itu yang ngebuat orang pertama orang pulang subuh terus gitu kan, jam 2 subuh mana bayangin. Itu orang belum ada kendaraan. Orang pergi nebeng sama salah satu teman orang gitu kan, salah satu sahabat orang gitu kan nebeng. Kadang kalau nggak rapat pulang juga nebeng gitu kan. Ya orang ya sering juga kan orang nebeng kemana Sahrul gitu kan. Waktu Maneh masih di Margahayu rumahnya gitu kan. Maksudnya masih pulang ke Margahayu gitu. Orang sering nebeng kemana gitu kan. Ya karena di situ orang ngerasa orang konsumtif banget. Abis di ongkos coy. Abis di ongkos, abis dimakan. Sedangkan bekal orang waktu itu cuma 15.000. Itu tuh harus sudah bisa pulang pergi makan. Dan ya itu orang mikirkan, aduh orang konsumtif banget nih kalau orang gini terus. Bakal beres nih kehidupan kampus orang gitu kan. Akhirnya orang memutuskan untuk beres di organisasi kampus. Akhirnya orang aktif lagi di luar untuk ya cari cuan karena ya orang butuh cuan gitu buat hidup. Tapi ketika pilihan Mane untuk mundur setengah periode ya katakanlah 6 bulan berarti ya. Itu adalah berarti pilihan yang cukup kontroversi ya, Ros. Karena kan banget. Mane masuk katakanlah pakai jalur VVIP sedangkan Mane nggak sampai beres gitu. Berarti Mane harus menelan omongan-omongan orang yang bilang anjing Mane nggak bener nih Ros sudah masuk organisasi gitu. Itu yang aing alamin Bang, serius aing bukan dicemooh ya. Mungkin kalau orang-orang yang di organisasi tersebut kenal sama aing, punya kebiasaan sih Sarul kebiasaan Mane. Beda hari gue relom. Nah, kalau orang yang emang dekat sama orang di organisasi kampus gitu kan, yang benar-benar yang satu organisasi dan dekat sama orang, mereka ngerti gitu kondisi orang kenapa. Nah, salah satu alasan kenapa orang benar-benar bulat keluar itu ketika orang tua orang lagi di rumah sakit, ibu orang lagi masuk rumah sakit, kena penyakit jantung gitu kan. Terus dengan entengnya mereka ngomong Mane mah bohongan, Mane mah cuma ini doang. Anjir di situ aing sakit hati men, dalam arti indung aing benar-benar sakit gitu, indung aing benar-benar masuk rumah sakit tapi dicemooh gitu ya aing nggak terima gitu kan. Makanya aing ribut di situ gitu, di dalam aing ribut gitu kan. Akhirnya udah nggak sehat menurut aing ini, udah banyak kepentingan gitu kan, terus juga nggak saling paham gitu. Padahal aing udah ngasih bukti indung aing masuk rumah sakit, aing tidur di rumah sakit gitu. Tapi mereka masih aja kayak mencemooh gitu. Mungkin aing nggak tahu ya maksudnya bercanda, tapi ini bukan untuk dibercandain gitu. Makanya yang benar-benar anjir udah I'm done with it gitu kan. Orang keluar gitu. Akhirnya benar-benar bulat orang keluar, meskipun orang terima cemooh itu aing terima gitu. Cuman di balik itu masih banyak teman-teman aing di sana yang ngedukung aing gitu. Udah nggak apa-apa, lebih baik Mane keluar aja daripada di sini malah bikin rudet gitu kan akhirnya ya. Tapi nggak tahu ya keselnya aing tuh udah benar-benar I'm done with organisasi kampus gitu kan, udah benar-benar pengen beres. Taunya beres periode itu aing ditawarin jadi calon wakil presiden anjir kan, nggak ngotak aing kaget kan. Loh kok bisa kata aing kan, aduh kata aing tuh anjing. Padahal kan aing nggak ada power ya, bukan nggak ada power dalam arti aing nggak punya apa ya, aing tuh udah pernah mengkhianati Maneh lah ibaratnya gitu. Aing nggak beres sama Maneh gitu. Aing ninggalin Maneh demi kepentingan aing, tapi kenapa Maneh masih nyariin aing gitu. Aing teh pengen aing kok masih aja kata aing kan ditawar-tawarin. Dan akhirnya ya meskipun aing memang menolak, tapi sebelum menolak itu aing ngobrol sama orang tua orang. Suatu tawaran yang berat itu ya berarti.
Terus tawaran berat banget karena itu salah satu mimpi aing kebetulan gitu kan. Meskipun hanya jadi wakil tapi itu impian aing gitu kan. ya. Aing ngobrol sama orang tua orang, nih Pih, abang ditawarin ini gimana. Akhirnya orang tua orang bilang, udah tolak aja karena sekarang tuh tahun politik. Kebetulan waktu itu lagi gubernur, mau pemilihan gubernur. Takutnya kamu kenapa-napa karena kan pasti namanya, ya you know lah gitu kan. Banyak perpolitikan luar yang masuk ke dalam gitu kan. Banyak kepentingan luar yang masuk ke dalam akhirnya. Itu tadi ya kepentingannya. Ya, kepentingan luar yang masuk ke dalam itu kan udah sangat bahaya gitu kan. Karena yang orang tahu memang kampus ataupun universitas itu adalah satu-satunya garda yang benar-benar netral gitu ya. Garda yang dimana Harusnya idealismenya tinggi gitu kan, mahasiswa gitu kan. Tapi kok masih aja ada kepentingan luar yang masuk gitu kan. Itu sungguh sangat amat lucu gitu menurut orang. Akhirnya ya di situ orang makin bulat untuk ya banyak juga kan Maraneh juga ngobrol sama orang gitu kan, udahlah mending gak usah gitu kan. Nah, akhirnya makin bulat lah orang untuk menolak gitu. Itu loh pengalaman ya kampus orang seperti organisasi kampus gitu. Lucu sih anjir. Oke. Nah ngomongin lucu. Selama dalam mengikuti kegiatan organisasi nih, ada nggak sih momen-momen lucu di hidup kalian selama kalian berada di organisasi gitu? Organisasi kampus atau organisasi luar gitu? Kampus lah. Dari Syahrul dulu mungkin ya? Gimana? Ya kan lagi ngomongin lucu nih. Selama kalian ikut organisasi di kampus nih, ada nggak sih momen-momen lucu gitu? Wah banyak sih Aing. Yang susah dilupain mungkin ya? Iya, susah dilupain gitu. Momen lucu ya? Lucunya gimana dulu nih? Dalam konteks ya, apa seru lucunya? Mungkin ya, konteksnya seru mungkin ya. Lucu susah dilupain lah momen itu gitu. Sebenarnya emang begitu Aing masuk organisasi, ya himpunan lah. Rame sih sebenarnya, setiap hari juga ada ceritain tapi yang benar-benar apa ya? Putus-putus suara mana? Putus-putus lo. Gimana? Tes? Nah, putus. Ya ada. Aman? Yuk. Yang berkesan mah ketika mau keluar. Ketika mau keluar. Terus? Mau keluar ini himpunan. Terus? Kan itu sama kamu. Halo? Gimana? Pas mau keluar himpunan. Ya. Jadi kita berapa orang ya? Berempat lah. Adalah si A, si B, si C sama Aing berempat. Hari sebelumnya tuh udah ini nih anjing udah anjing kesel nih sama si pemimpin dan si dan si temannya itu tuh kan. Kesel anjing besok gimana kiki wah anjing gimana keluar lah anjing. Pada kieu mah anjing bawa pas besoknya jepret. Udah teriakin kalau kata keluar aing keluar. Ikutlah temen aing juga bertiga teh. Siapa lagi mau keluar? Ngacung lah bertiga. Aing. Keluarlah ini kata-kata hebat. Anjay. Selamat datang di organisasi. Anjing. Aing tahu cerita ini. Coba. Wah, anjing. Geus keul anjing. Keul anjing jadi arah sorangan anjing. Goblok. Bisa emang ya, si eta iya emang sebenarnya ada kalanya kalau aing pribadi ada kalanya kesel ke jelema eta teh. Aing kalanya henteu. Ada kalanya kagum kesel. Gitu ya. Heeh. Aing kalanya respect lah gitu. Si eta hayangna sih anjing. Akhirnya kegebugan aya. Emang batur aing sih. Ya dari awal masuk. Dari awal masuk juga emang temen gitu. Bahasa kelas lah temen dekat. Tapi ya maksudnya itu mah liku lah anjing liku tuh temen. Tapi ya sampai sekarang mah masih berteman baik sih kalau aing. Masih sering komen-komen tapi ada kalanya dulu kesel anjing maksud ilmu ieu naon sih maksud ilmu. Tapi anjing
Di sisi lain ya. Kedekatan dari Ya, itu biasa. mah retorika persahabatan biasa, mungkin ya. Dinamika biasa. Ya, Tapi dinamika ya- persahabatan. Tetap berteman. Ya. Bagus sih, Oke. maksudnya arahnya tetap mempertahankan pertemanan itu ya. Salut Oke, sih oke. aing sama Mane. Kalau aing gitu sih, kalau aing mah lebih mau gimana pun batur anjing aing mah tuh bisa geus deket gitu rek setang. Aing mah bakal terus welcome ini. Mun aing mah. Ya. Paham sih aing. Kalau dari aing sih ya, aingan ya. Kalem. Oh, Oh, belum. Gas. Gas balik, ada yang mau disampaikan lagi Udah, nggak? man. Slow, Anjing. gampang. Oke. Siap. Cewek Kalau kalau orang sih, orang jujur pengalaman seru atau lucu nggak ada sih, Bang. Karena Nggak aing ada. bentar banget di organisasi kampus. Karena aing banyak keselnya sih. Oh, Kalau aing ya banyak keselnya, banyak nggak sukanya lah gitu. Karena ya itu sih mindset orang udah kerubah ketika orang zaman SMA, organisasi yang orang ikutin tuh orang bisa ngasilin duit yang banyak gitu. oke. Nah, ketika orang masuk ke kampus yang notabene memang ya orang ini pandangan orang ya, disclaimer dulu, ini pandangan orang, organisasi kampus itu menurut orang lebih banyak konsumtifnya dibanding produktif, karena produktif menurut orang itu mencari uang pada saat kuliah dulu, karena ya jujur orang ya apa namanya bisa dibilang orang ya perlu banget uang pada saat itu gitu kan. Jadi orang anggapnya nggak seru gitu. Cuman lucunya mah ya, kalau lucu sih malah di luar itu gitu, kayak ya itu orang udah ngehianatin, orang udah keluar dari salah satu organisasi tapi masih aja dicari gitu kan untuk jadi ya itu lucu sih menurut orang. Ya apaan sih nih orang gitu kalau dipikir-pikir gitu. Ya balik lagi mungkin mereka butuh orang gitu kan, cuman di sisi lain orang nggak butuh wadah itu lagi gitu. Karena wadah yang menurut orang paling efisien dan paling efektif tuh ya di luar gitu. Gitu loh. ada dua kemungkinan sih, Gok. Gimana? Apakah itu antara mereka itu butuh Mane atau mereka itu ingin memanfaatkan Mane? Nah, bisa jadi. Jil. Benar sih, aing malah lebih banyak mikir yang kedua sih. Apa membutuhkan untuk dimanfaatkan? Anjing. Digabung ya, Bro. Dibutuhkan untuk dimanfaatkan gitu ya. Ya kan dibutuhkan juga bisa untuk dimanfaatkan juga. Iya, kan? Sama benar, aja satu kedua. Iya, karena emang orang nggak ada pengalaman yang lebih sih di organisasi kampus gitu kan, makanya mungkin ada sisi lain yang dimanfaatkan oleh orang tersebut gitu kan. Padahal Tapi kenapa bisa gitu ya orang? Apanya? Ya maksudnya bisa sampai di akhirnya manfaatkan si iya. Ya itu kepentingan pribadi, Bro. Ada kepentingan pribadi. Ya itulah yang ingin dicapai. cerminan wakil rakyat kita, Bro. Ais. Bahaya tuh kamu teh. Emang iya kan. Wakil rakyat itu kan saling memanfaatkan gitu kan. Saling ikut menyikut. Oh, iya. Aku baru tahu, Ya kan, Aing nggak tahu wakil rakyat yang mana ya. Cuman ya, kalau misalnya Aing baca berita ya seperti itu. Ya, tapi mungkin kalau misalnya ada yang marah oleh ucapan kau, berarti itu benar ya. Tapi kalau nggak ada yang marah ya udah. Ya udahlah, ngapain? hanya sekedar opini gitu kan. Kan kita juga konten ngopi juga nih ya. Ngopi sambil ngopi nih. Anjay. Ya maksudnya kalau nggak ngerasain ya udahlah, nggak usah marah. Iya, nggak usah marah sih. Iya. Gitu. Nah, orang sama Syahrul udah, mana gimana, Bang? Oke, kalau Aing nih ada momen lucu nih. Ini mah apa namanya? Aing mau nyebutin dulu nih ciri-ciri orangnya nih. Dia tuh orang atau teman orang ya dari awal masuk juga gitu, dari awal masuk kuliah. Dia apa namanya? Orang yang kalau misalnya ngomong kurang jelas gitu. Tapi dia punya otak cerdas gitu. Terus Aing salut sama orang itu. Namanya Zulkarnain gitu. Kalau Zul, kalau misalnya kamu denger, Aing respect sama Mane Zul gitu. Serius Aing respect sama Mane Zul. Kayak gitu sih lidah api. Anjing. Mungkin bisa dijelasin kenapa bisa Mane salut? Ya karena gimana ya?
dia tuh punya pemikiran yang 5 langkah lebih maju daripada orang-orang biasa gitu. Anjir, Kayak daripada gitu. Terus dia juga bisa menempatkan dirinya untuk diterima oleh banyak orang gitu. Oke. Itu yang buat aing salut ke si Zulkarnain gitu. Nah, momen lucunya itu ketika awal kan kalau misalnya awal kepengurusan di himpunan itu biasanya ada malam keakraban ya. Ya. Jadi semua pengurus tuh nginep di satu villa dan kita sharing supaya kita akrab segala macam gitu. Nah, jadi si temen orang ini si Jul ini dia itu terkenal di antara kami semua teman-teman setongkrongannya. Dia terlalu memiliki air liur berlebih gitu. Jadi kita pada saat kita begadang nih semua kan udah beres kegiatan nih. Kita begadang nih semua. Ada ya Aing, Sarul, Zul, ada Regi, ada Bowo gitu, teman-teman orang semua. Nah, kita lagi main kartu nih dan taunya ngantuk. Nah, kita tidur, tapi ada beberapa yang nggak tidur gitu. Ketika si Zul itu tidur, nah apa namanya? Kita malah ngomongin, nih kita lihat besok pagi pasti itu bantal itu pasti udah ada pulaunya banyak bilang gitu. Kata Regi itu bilang. Nggak taunya pas pagi-pagi dicek bantalnya bersih, nggak ada air liurnya. Kita semua heran. Loh, kenapa ini nggak ada air liurnya? Tumben ini si Jul. Regi iseng dibalikin lah bantalnya. Anjing penuh itu air liur semua. Jadi saking cerdasnya si Jul, jadi dia untuk menutupi kebiasaannya dia balikin itu bantal gitu. Nah itu momen lucu ketika Aing berorganisasi gitu untuk di himpunan kemarin. Parah sih anjing. Bukan pulau-pulau Ya, lagi tapi ya itu aja. Overall Aing salut ke si Jul untuk dari pola pikir. Dia nggak pernah apa namanya? Kalau bahasa Indonesia punung tuh apa ya? Ngambek. Ya, dia nggak pernah ngambek kalau misalnya kita bercandain, kita apa namanya? Poyok atau segala macam, dia nggak pernah ngambek. Dia selalu bersikap dewasa gitu. Ya. Itu Jul ini adalah orang yang salah satunya orang respect di kampus gitu. Dari segi pola pikirnya gitu. Bukan dari segi omongannya ya. Kalau omongannya mah lebih baik via chat gitu, bukan. Oke. Lebih ngerti ya. Iya, lebih ngerti gitu. Tapi orang setuju sih sama Mane. Zul tuh emang salah satu orang yang orang kenal yang gak aji mumpung gitu. Menurut orang sih. Makanya orang juga respect sama dia gitu. Terus jadi waktu di band juga nih ada nih sedikit mau cerita untuk momen lucu. Sama kejadiannya apa namanya? Awal kepengurusan waktu makrab gitu. Jadi orang apa namanya? Karena kebiasaan kalau misalnya ngumpul atau bareng-bareng sama teman-teman susah untuk tidur, jadi orang begadang di situ. Dan ada beberapa pengurus perempuan yang belum tidur juga gitu, tapi beda posisi. Orang di kamar cowok, perempuan itu ada kurang lebih 2 orang kalau nggak salah. Itu dia lagi di ruang tamu deket dapur, dia lagi ngobrol. Biasalah cewek kan kalau malam-malam paling yang nggak jauh dari julid ya, jadi ngomongin orang, ngomongin cowok lagi gitu. Tapi sebelum rekan-rekan BEM yang zaman saya itu untuk tidur, nah anak konsumsi itu dia lagi masak nasi dan nitipin ke kedua cewek ini yang begadang gitu. Nah, Aing nggak tahu kalau misalnya itu nitipin gitu. Nggak taunya kurang lebih jam 2 subuh, jam 3 subuh lah. Aing lagi main kartu, Aing nyium bau gosong. Larilah Aing ke bawah ya ke tempat dapurnya. Katanya tuh cewek luar teriak-teriak, kebakaran. itu kompor udah nyala, Ros. Maksudnya si bulang untuk masak ininya udah kebakar gitu. Anjing itu paling semua bangun semua sudah disiram gitu. Sampai pada akhirnya ini kalau misalnya nggak sampai si apinya nggak mati, ya Aing mikirnya ya. Iya, kita beres makrab itu kita nggak akan ngerjain program kerja gitu, kita bakal nyari sponsor untuk ngegantiin villa gitu. Kebakaran anjing.
Itu sih momen lucu di aing sih di organisasi sih. Ya, ya. Apalagi gitu. Kocak sih ya anjing. Apalagi nih yang mau dibahas nih? Kayak kok kata aing apalagi ya? Udah kayaknya. Apalagi nih yang mau di-sharing momen nih? seru udah, momen yang dikeselin tadi di awal udah dijelasin semua gitu kan. Momen ini deh paling bangsat tuh apa gitu? Nah, Ada nggak? ya udah dari mana dulu berarti? Harus Dari kamu dulu atau? dicontohin dulu. Apa ya? Momen paling bangsat yang aing rasain di organisasi tuh ketika gini loh. Aing mah kan kalau misalnya orang punya prinsip kalau misalnya orang ada di satu organisasi atau di satu kumpulan atau komunitas atau apapun itu, aing selalu pengen buat tempat itu tuh jadi maju gitu. Asal ada organisasi gitu. Yang momen yang paling aing ngerasa kesal ketika pengurus-pengurus yang apa ya yang masuk ke dalam organisasi itu hanya sekedar nyari eksistensi aja gitu. Hanya sekedar pengen dapat baju, terus pengen dapat follower nambah gitu. Anjay. Itu maksudnya pengen apa panjat ya? Pengen panjat gitu. Terus ada momen ketika misalnya nih waktunya rapat gitu. Itu hari libur gitu. Aing ngebelain ke kampus gitu, ngebelain datang rapat. Tapi ada aja pengurus-pengurus yang mereka lebih ngebelain ngebohong gitu. Bilang, aduh aku nggak boleh keluar sama orang tua. Nggak taunya lagi update, lagi nonton Dilan gitu kan. Kan goblok gitu maksudnya. Terus ketika dalam kegiatan pun, apapun itu, yang kerja itu aja gitu. Nah itu yang bikin aing, wah ini apa namanya kurang ajar banget gitu. Di sisi lain aing habis-habisan gitu dalam membangun organisasi ini, tapi di sisi lain orang-orang hanya menganggap ini sebuah apa ya, sebuah taman bermain catatan aja gitu, ajang bermain doang gitu, nggak lebih dari sana gitu. Jadi itu selama aing organisasi di himpunan dan di BEM itu aing ketemu orang-orang kayak gitu dan aing ngerasa wah capek kalau misalnya apa namanya kerja sama orang-orang kayak. Tapi ada juga sih orang-orang yang benar-benar totalitas gitu untuk dalam organisasi gitu. Aing juga bangga untuk teman-teman orang yang selama organisasi mereka mengeluarkan atau mengesepingkan urusan pribadi. Misalnya yang harusnya lulus 3,5 tahun dia ngebelain lulus 4 tahun kayak. Yang harusnya sidang misalnya di bulan kapan dia ngebelain barengin sama yang 4 tahun untuk tetap fokus di organisasi gitu aja sama orang-orang kan. Ya. Paling itu sih momen yang paling bangsat sama ini sih paling pas ketika ada pertanggungjawaban itu di depan aktif. Aing paling gak suka sama orang-orang yang hanya menilai organisasi itu berdasarkan laporan yang diberikan gitu. Ya. Tidak melihat proses yang kita lakukan gitu. Jadi ketika ada laporan misalnya ada satu program yang telah dilaksanakan misalnya, mereka langsung bilang ini kalian kerjanya ngapain? Oh itu anjing banget tuh orang-orang kayak gitu. Mereka nggak tahu prosesnya kita nyari uang sampai danus kesana sini masukin proposal apa gitu prosesnya ya. Mereka nggak tahu gitu sampai kita pengen buat sebuah gebrakan mereka nggak tahu gitu. Mereka hanya bisa menjudge aja gitu. Nah paling kayak gitu sih. Wajar sih bang netizen. Rakyat 62. Kalau dari mana Ul, gimana? Ada nggak momen bangsat? Nggak bisa atau bangsat diceritain. semua momen kamu? Semua anjing. Semua bangsat. Coba pada deh. Akhirnya. Pada akhirnya aja. Satu aja yang paling bangsat gitu. Paling bangsat. Naon ya? Ya itu yang aing nih bikin acara ya sama teman-teman lah, mana juga sukses nih acara aing. Hanya beres organisasi beres. Ya dengerin aing teh dari seorang. Sebenarnya teh acara mana teh sukses teh pada aing di setting anjing. Goblok anjing. Setting nablah mana anjing asa aing yang sorangan kabeh anjing. Mending ngebantu anjing.
Kalau aing rasa sih itu mah cuma ngeklaim aja sih, Bro. Iya, tapi maksudnya tadi itu aing Kesal sih ya. paling pasti. kesal aing itu. Anjing aing geus Bisa tahun ya. anjing neang duit. Tahunnya. Maksudnya walaupun yang klaim atau apapun itunya maksudnya dengan didengar Ya, pastilah tengenah di DG mah tuh sok itu usaha maneh gitu kan. asli. Tahu-tahu Ya dibilang barudak oge. Usaha barudak. sabarudak. Usaha barudak oge maksudnya nu lain Oh, gue. sabarudak. Anjing dengan enaknya anjing. Dengan Tapi sukses. entengnya. Tapi acara nanti sukses itu pada di setting cina. Anjing setting waing hebat anjing. Hebatnya. Hebat. Hebat. Kok sering denger ya? Seakan-akan orang itu teh adalah dewa yang bisa merubah segalanya gitu anjing. Anjing. Padahal tidak bisa seperti itu anjing. Kita sudah mau ya udah aja gitu. Ya, Sih. Bisa diatur-atur anjing. gak usah klaim lu juga gitu kan ya. Sama nyata we dulu ketika bikin acara yang apa ya siap kemana sang ketua nggak pernah apa ya ke depan kalau depan aing depan mane ya itulah depan itu karena yang menurut aing intinya lah pernah udah jangan ini nggak pernah ngelarang mau apapun juga disilahkan tapi aing di tukang karena kumaha itulah nu aing tebeki misalnya kalau emang Mane sebagai ketua emang nggak suka aduh anjing keceplosan gue Untung suaranya putus-putus. Untung suaranya Iya, putus-putus. banyak Lanjut. Asli kalau lanjut. emang ya yang kalau punya apa ya berarti yang punya hajatnya emang nggak suka ya bilang weh Jangan daripada mencoba untuk merubah itu lewat belakang. paham Aing paham. Ya mungkin orang tersebut nggak enak kali bro sama Maneh gitu karena notabene kan punya kedekatan emosional juga gitu. Anjay. Dan tahu juga Maneh kan tipikal Manehnya lebih ke temperamen dan siga batu gitu kan. Jadi ya gimana lagi kalau misalnya dari belakang gitu. Mungkin namanya bro. Kayak gitu. Tapi Aing nggak tahu ya. Kan kamu juga sama goblok. Sama berpikiran apa? dan gitulah kamu juga mikirnya sama pasti kamu satu bendera anjing. Bendera apa goblok? Aing bendera sama mana benderanya? Bendera awan merah. Bendera Katsuki. Anjing disebut lagi. Awan merah ya apalagi Gimana Ros? Oh, kalau Aing sih lebih bukan pengalaman pribadi Aing sih tapi apa yang Aing lihat gitu kan kayak Aing ingat banget dulu pas Marane diajakin salah satu organisasi. Aing ingat banget dulu anak-anak barudak tuh diajak semua dan dijanjiin semuanya bakal masuk gitu kan dan anak-anak juga bilang kalau misalnya satu nggak masuk semuanya udah nggak usah gitu kan. Oke. Taunya anjir teman Aing ada yang gak masuk anjir. Padahal dia semangat iya ikut semua proses iya gitu kan tapi gak masuk anjir. Teman mana yang gak pernah keringetan bukan? Iya itu yang itu anjir. Makanya Aing aduh kasihan banget sampai dia cerita kan sama Aing anjir. Ros Aing teh ya aku mah deui kata Aing. Aing juga udah sempet ngobrol kan sama apa yang bersangkutan sih itu dia sukeun. Waduh alasannya juga menurut Aing wah ini bukan alasan sih gitu. Maksudnya ya pada dasarnya kan yang menurut orang semua orang itu pasti nol pengalaman ya maksudnya ya pengalamannya kurang gitu kan ya mau masuk ke sana kan untuk belajar gitu kan. Toh kalau misalnya alasannya seperti itu ya pasti lebih banyak orang yang emang gak layak untuk masuk gitu kan kalau emang basisnya pengalaman gitu kan. Tapi kan ini mau belajar udah mau semangat udah anjir ya meskipun
nggak munafik lah gitu. Organisasi pasti kan nyari yang bisa menguntungkan organisasi tersebut gitu kan. Ya. Tapi toh janji di awal kan ya barudak satu nggak masuk semua nggak usah gitu kan. Itu sih yang menurut orang anjir ini teman aing kata aing teh. Aing sempat kesel sih cuman ya udahlah gitu. Ya mungkin Akhirnya juga orang itu menerima. mungkin orang itu nggak masuk takut ini meren kenapa nggak dimasukin takutnya disangka atau dikira menjunjung tinggi unsur KKN. Iya sih. Bisa. Nepotisme apa sih yang ini teh kan korupsi kolusi nepotisme ya korupsi Iya. enggak Anjir. apa sih Diskriminasi pertemanan gitu maksud orang. oke ada lagi nggak kalau nggak ada mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk kawan-kawan yang akan memulai Organisasi ya. ke organisasi ada pesan-pesan nggak nih dari mana dulu Ul Emang ya. biasanya kalau gini mah kan Gopar terakhir karena ada kata-kata Iya. Gopar gitu Aing mah Anjay. kesimpulan dulu ya. Oke. ya Maksudnya Dari yang- saran gitu. maksudnya bukan kesimpulan. Apa? Aing mau gimana Ul Iya. putus-putus Ul Putus-putus oh. Aing mau ngomong doang nih. Heeh. Mungkin Heeh. kan tadi kita ngomongin himpunan, Heeh. terus ketua kita juga sebenarnya menurut Aing ya itu mah di pandangan kita ya, maksudnya pandangan kita Ya. bahwa dulu Disclaimer ya. pernah ngerasa gini-gini, pernah ngerasa ini si kieu ya sampai yang tadi udah disebutin lah ketua kita gimana, tapi di balik itu juga ngerti gitu, kita juga ngerti kalau dia juga pasti mikir, kita juga pasti mikir buat keberlangsungan organisasi tersebut bakal kayak gimana. Ya. Itulah kalau kata Aing, kalau saya tak lebih nggak, maksudnya kan dari tadi kayaknya teh anjing goreng kieu ketua Aing gitu. Tapi ya sebenarnya mah ya enggak kayak gitu. Maksudnya Yakin. lebih bagian banyak dari baiknya. dinamika Lebih banyak bagian dari baiknya lah dinamika. anjing. Paham. Emang saya tuh sebagai orang di kampus ya Aing kagumi saya tuh sebenarnya. Anjay. Untuk maksudnya untuk ngebela ketika sidang STP MMF saya tak ngebela kita nih kayak Habis-habisan apa gitu ya. ya itulah tahulah. Paham. Terus buat orang-orang anak-anak yang mau masuk organisasi ya sok tentuin mana mau masuk organisasi itu buat apa. Kalau emang buat ekstensi atau Putus-putus oh. ketika mana mau masuk organisasi tapi untuk eksistensi buat gaya-gayaan, buat Nggak usah, relasi ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, maksudnya ya. Oke. Hak itu Tapi ya. mana ya jangan berharap lebih ketika mana cuma untuk gaya-gayaan dan eksistensi doang. Jangan pernah berharap lebih gitu. Ya itulah yang mana dapat nanti gitu. Nah ini juga awalnya nemenin batur we anjing. Ya. Nah, aing bukan nggak dapat apa ya, tapi ya emang itu yang aing pengen mah gitu. Aing baturan we. Oke. Aing memang nggak nyari relasi atau kalau aing mah. Ya. Dapat sih. udah gitu Ul Udahlah gitu. oke kalau dari orang ya kesimpulannya Anjay. jadi kesimpulan kalau nggak tuh? misalnya dari tadi nih ngomong organisasi banyak hal yang bisa kita sharing sebenarnya di organisasi Ya. dari hal buruknya, dari hal baiknya, Serunya, dari hal ya. serunya gitu. Banyak hal sebenarnya gitu. Nah, makanya tadi kita bahas dari momen buruknya, dari ada seru-serunya gitu. Kalau dari orang untuk apa namanya? Untuk apa yang orang tadi ucapkan di dalam organisasi itu hanya sekedar apa yang orang alamin gitu. Kalau misalnya Ya. orang-orang yang mendengar ini dan merasa tersinggung, itu apa namanya? Ayolah kita ngobrol gitu, kita selesaikan gitu kan. Ini kan cuman apa namanya? Cuman Pendapat ya. pendapat yang orang rasain selama di organisasi gitu. Selama
yang orang tempuh beberapa tahun di kampus gitu. Nah, jadi sepakat sama Sarul gitu, nggak semua yang kita omongin di sini itu apa namanya untuk menjatuhkan salah satu pihak gitu, enggak gitu. Kita semua respect dengan dinamika yang ada, kita semua paham apa namanya retorika yang ada gitu. Jadi kita dari hal yang kita benci ke orang-orang tersebut itu adalah bagian dari retorika, bagian dari dinamika organisasi. Nah, untuk adik-adik yang baru mau masuk organisasi, silakan masuk. Benar kata Sarul, tentukan tujuan kalian mau apa di organisasi. Pesan orang sih untuk adik-adik yang baru mau masuk, tolong kalian bertanggung jawab dengan apa yang telah kalian pilih gitu. Jangan sampai ketika kalian masuk kalian hanya menjadi penghambat rekan-rekan kalian yang ingin berkembang gitu. Terus untuk teman-teman yang saat ini sedang menjabat, ayolah gitu, tolong tunjukkan sifat atau sisi kritis kalian gitu. Karena yang orang rasain sekarang itu kan negara kita sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Sedangkan pemuda-pemuda kampusnya kan ya kita lihat sendiri gitu, minim dalam hal pergerakan gitu. Sekalinya pergerakan kayak kemarin tuh yang rame tuh RUU KPK gitu. Pas pemimpin-pemimpinnya sudah masuk TV, followers nambah segala macam, sekarang kemana? Hilang ya. Kayak gitu, hilang gitu. Apakah memang tujuan kalian untuk eksistensi belaka? Hanya eksistensi belaka gitu kan? Ya jangan seperti itulah gitu. Kalau misalnya kalian benar-benar mendalami giroh organisasi, ya ayo gitu. Kita semua tuh bergerak bersama rakyat gitu. Jangan sampai kalian semua tumpul atau tergiur oleh gemerlapnya dunia hiburan atau dunia apapun itulah gitu. Balik lagi kalian adalah mahasiswa, agent of change gitu, agen perubahan. Jadi kita harus berubah untuk kita harus membantu negeri ini untuk berubah menjadi lebih baik. Paling gitu kalau dari orang. Mantap bang. Ini kalau dari orang sih ya, ini mungkin hanya satu buah bait ya. Yang orang dapat sih dari hasil obrolan kita hari ini gitu kan, kayak ya apa yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk bekerja dalam suatu sistem dan menjadi berarti bagi setiap orang, setiap tim, setiap divisi, dan setiap komponen yang ada. Tidak untuk keuntungan pribadi atau untuk pengakuan belaka, tapi untuk kontribusi terhadap sistem secara keseluruhan atas dasar kemenangan. Itu sih menurut gue. Hashtag kata Gopar. Galak. Itu sih. Ya, karena kan ya yang orang lihat sih dari tadi kita pembahasan lebih banyak ke keuntungan pribadi ya. Banyak banget yang kita bahas. Jadi ya menurut orang ya perlulah kita ngebangun suatu sistem itu ya bareng-bareng tanpa ada keuntungan pribadi aja sih menurut orang. Oke, mungkin cukup sekian ya bro ya. Cukup lah. Cukup sekian mungkin dari kami semua. Kalau suka ya mohon di like, kalau nggak suka ya mohon dikoreksi dan kita ayo diskusi gitu di kolom komentar. Lalu jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Share juga jangan lupa share. Gitu. Oh iya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang emang baru mau masuk organisasi ya, mungkin butuh pencerahan dari hasil obrolan kita, bisa banget. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.